Baik, ohayou gozaimasu, konnichiwa minasan. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk mata kuliah Japanese for Tourism pada blok 6 dan 7. Ya, pada blok 6 dan 7 karena temanya hampir sama, akan saya jadikan satu. Materi ini juga akan berkaitan dengan tugas untuk ujian akhir semester, jadi saya harap minasan bisa mempelajari materi ini. Ya, blok 6 dan 7 kita mempunyai tema pembelajaran yaitu memperkenalkan pariwisata Jepang dan Indonesia. Jadi pada materi ini, materi blok ini kita akan belajar bagaimana cara kita memperlihatkan atau bagaimana cara kita eh, mendapatkan tips dan trik untuk memperkenalkan dua objek wisata. Jadi, bagaimana kita mempromosikan pariwisata Jepang untuk orang Indonesia dan sebaliknya, bagaimana cara kita mempromosikan pariwisata Indonesia untuk Jepang, untuk orang Jepang seperti itu. Oke, yang pertama adalah memperkenalkan pariwisata Jepang. Nah, di sini saya ada 4 hal yang kita perlu pahami bagaimana memperkenalkan pariwisata Jepang. Yang pertama adalah kondisi geografis Jepang yang berkaitan dengan alam, landscape, dan musim. Kemudian yang kedua adalah objek wisata sama dengan ciri khas budaya Indonesia. Jadi, bagaimana kita memperkenalkan objek wisata Jepang itu yang memiliki kesamaan atau yang cocok dengan ciri budaya Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah hubungan Jepang dan Indonesia. Jadi kita bermain yang namanya dengan connection. Jadi apa yang bisa menghubungkan Indonesia dengan Jepang. Lalu yang berikutnya adalah Jepang dan pop culture-nya. Ya, oke, kita bahas yang pertama terkait dengan kondisi geografis Jepang, alam, landscape, dan musim. Ya, yang pertama kita punya pesona 4 musim Jepang. Kita ketahui bahwa Jepang adalah negara yang berada di sekitaran ya atau letak geografisnya itu memang membuat Jepang itu memiliki 4 musim. Berbeda dengan Indonesia yang masuk ke dalam di tengah-tengah atau dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia masuk ke dalam negara tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan Jepang kita mengenal ada 4 musim, dimulai dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin seperti itu. Kita lihat pada pembelajaran yang pertama bahwa pariwisata itu adalah tidak hanya untuk rekreasi saja, tetapi mendapatkan sesuatu hal yang baru atau eh, kita mencoba eh, melihat hal yang tidak ada di sekitar kita, maksudnya yang itu tidak terbiasa dengan kita. Contohnya misalkan saat kita pergi ke taman bunga, kita akan melihat taman bunga itu di mana bunga-bunganya yang tidak kita lihat pada kegiatan sehari-hari. Atau saat kita naik wahana misalkan, ya naik wahana itu ada adrenalin di sana yang dipacu. Jadi saat kita melakukan sebuah perjalanan atau melakukan sebuah wisata, kita tidak hanya tentang jalan-jalan atau tentang rekreasi yang menghanyutkan kita atau membuat kita menjadi lebih bahagia, menjadi lebih rileks, tetapi juga ada tantangan, ada challenge-nya. Nah, challenge tersebut semakin eh, apa ya namanya, semakin menantang atau semakin berbeda dengan apa yang kita jalani sehari-hari, itu juga akan membuat kita menjadi lebih tertarik dengan wahana atau atraksi tersebut. Nah, sama keadaannya dengan 4 musim Jepang. Saat saat Jepang memiliki 4 musim, ya di setiap musimnya memiliki ciri khas yang masing-masing, itu kan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang luar ya, dari luar Jepang sendiri, termasuk adalah Indonesia. Jadi di saat Jepang itu turun salju, mungkin di Indonesia kita tidak terbiasa dengan yang namanya salju. Jadi orang ingin datang ke Jepang akan dipastikan di momen-momen di mana
high season gitu ya, misalkan saat sakura mekar atau saat musim panas ya, atau ya tadi kalau kita mau lihat salju ya berarti harus datang di memang masa-masa salju itu turun dengan cantik seperti itu. Yang kedua, Jepang dan Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi ini jadi sebuah pengikat juga bahwa meskipun di daerah yang berbeda, tetapi Jepang dan Indonesia itu adalah dua negara kepulauan, bukan negara yang landlocked ya. Jadi yang bukan negara daratan saja atau negara yang landlocked atau yang tidak punya laut ya, tetapi eh, Indonesia dan Jepang itu adalah negara kepulauan. Sehingga apa? Mereka memiliki ciri yang hampir sama, yaitu negaranya apa namanya? Negara Jepang ataupun Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang berbeda. Nah, yang ketiga dari Hokkaido sampai Okinawa. Jadi bentangan ya. Bentangan Hokkaido sampai Okinawa itu sama seperti Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau Hokkaido Okinawa kan secara vertikal ya dari utara ke selatan. Nah, kalau Indonesia dari horizontal dari barat ya Sabang sampai ke Merauke sampai ke timur seperti itu. Hal ini memperlihatkan bahwa Jepang dan Indonesia itu sebenarnya hampir memiliki kesamaan, cuman yang membedakan secara landscape yaitu tadi itu yang menjadi daya tarik bagi orang Indonesia agar mereka mau datang ke Jepang, yaitu dengan adanya 4 musim. Ya, misalkan seperti Hanami. Ya, saat musim semi, orang-orang tuh pada pasti ingin ya, bagaimana sebenarnya penasaran sakura itu seperti apa. Ya, bagi Minasang yang di Jepang pasti dulu saat Minasang mau berangkat juga salah satu yang mendorong Minasang pasti juga sakura. Bagaimana sih rasanya kita melihat sakura gitu. Tapi kalau sudah di sana Minasa sudah 4-5 tahun atau sudah jalan 3 tahun, ya Minasa akan merasa bahwa ya biasa-biasa saja. Karena pariwisata itu juga menjual yang namanya kesempatan ya, menjual yang namanya momen juga. Jadi eh, makanya kenapa pariwisata itu sekarang juga memberikan atraksi atau memberikan daya tarik yang nggak biasa-biasa saja gitu ya. Makanya kalau di Indonesia, kenapa di Indonesia itu ada misalkan tempat pariwisata yang mengusung tema-tema tertentu, misalkan sakura atau menggunakan baju Jepang ya, misalkan menggunakan yukata, ya itu tadi yang itu yang dicari. Tapi kalau yang apa namanya yang dijual atau yang dipromosikan itu hal-hal yang sama seperti kebiasaan yang sehari-hari, yaitu nilai jualnya akan semakin uh, kurang. Ya, sama seperti juga dengan salju. Ya, orang Indonesia juga pasti penasaran sebenarnya rasanya salju itu seperti apa sih, gitu kan? Karena di Indonesia mungkin daerah-daerah yang ada saljunya tidak banyak, ya. Itu pun juga di momen-momen tertentu dan tidak sepopuler di Jepang tentang permainannya tentang atraksi atau permainan yang menggunakan eh, objek salju seperti itu. Oke, selanjutnya adalah objek wisata ciri khas budaya Indonesia, perbedaan budaya dan adanya good hospitality karena ya Jepang meskipun berbeda budaya dengan Indonesia tetapi juga memiliki pelayanan ya, pelayanan eh, yang baik seperti itu. Ya, contohnya ini ya, jadi ada kesamaan antara Jogja dengan Kyoto. Jadi memperlihatkan bahwa sebenarnya kalau kita mau apa ya ke Jepang, kita tidak hanya mendapatkan alamnya saja, tetapi juga budayanya seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan Jepang dan Indonesia. Yang pertama, ya kita dipererat, kita dihubungkan, ada koneksi bahwa Jepang itu ada pernah masuk dalam sejarah Indonesia dan sejarah Jepang pun juga akan berkaitan juga dengan Indonesia. Jadi sebenarnya Jepang dan Indonesia itu adalah dua negara yang tidak bisa dipisahkan karena ada hubungan sejarah. Maka dari itu saat kita menjual atau saat kita mau mempromosikan Jepang, kita bisa menggunakan ya ini tadi promosi yang berkaitan dengan sejarah seperti itu. Dengan itu kita akan lebih mudah untuk memperkenalkan Jepang lebih spesifiknya objek wisatanya ke orang-orang Indonesia. Kemudian kita juga melihat bahwa Jepang dengan Indonesia itu ada terjalin diplomasi, ya diplomasi
secara bilateral maupun multinasional seperti itu dalam bidang pendidikan dan teknologi. Sehingga saat kita ngomongin tentang Jepang, tidak akan pasti juga yang salah satu yang akan dibahas terkait dengan pendidikan dan teknologinya. Jadi orang datang ke Jepang mungkin bisa dimulai dari pendidikannya, ya. Misalkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke, ya, ini hanya contoh ya, misalkan Hiroshima, Nagasaki adalah mungkin dua kota selain Tokyo dan Osaka yang dikenal oleh orang Indonesia melalui buku sejarah. Kemudian Todai, ya Tokyo Daigaku, mungkin menjadi salah satu kampus yang diminati oleh orang Indonesia sendiri untuk bisa belajar ke Jepang. Selanjutnya ini yang paling utama, yaitu promosi dalam bentuk pop culture. Ya, Jepang dan anime, Jepang dan kulinernya, serta wisata belanja ke Jepang. Orang bisa datang ke Jepang, bisa masuk ke pariwisata Jepang, karena mungkin tertarik dengan pop culture-nya, tertarik dengan produk-produk animasinya. Sehingga uh, apa sehingga promosi Jepang itu sebenarnya mudah ya karena ada diplomasi melalui anime ya anime itu merupakan salah satu media Jepang untuk melakukan banyak hal di sana ya mulai dari pemikiran masyarakatnya ideologi masyarakatnya mengenai kepercayaan mengenai eh, apa namanya pendidikan ya terkait juga dengan eh, pariwisata itu melalui animenya. Lalu ya ini dia kuliner dan yang terakhir eh, terkait dengan Jepang promosi ya bagaimana cara mempromosikan Jepang di Indonesia yang pertama adalah yang memperkaya informasi wisata Jepang. Jadi bagi minasang yang sekarang lagi di Jepang dan berniat untuk melakukan bisnis atau berniat untuk eh, apa namanya membuka usaha perjalanan sebenarnya mulai sekarang tuh bisa ya sudah mulai bisa dengan apa ya minasnya juga harus jalan-jalan ya mengetahui kira-kira di Jepang itu ada apa saja sebenarnya di masa sekarang ini industri pariwisata atau industri bisnis itu sudah mulai lewat digital ya, secara digital. Misalkan Minasang dengan membuka open just tip ya, atau membuka jasa titip ya seperti itu, membelikan barang. Itu sebenarnya juga termasuk dalam bentuk memperkenalkan wisata ya, misalkan wisata belanja atau wisata eh, kuliner atau mungkin yang lainnya, produk-produk yang memang sekiranya itu laku bagi orang Indonesia. Nah, yang kedua, apabila Minasang ingin melakukan sebuah usaha perjalanan, Minasang juga harus memiliki network atau hubungan ya dengan warga lokal sehingga saat nanti Minasang membangun sebuah jembatan dari Indonesia ke Jepang, Minasang sudah mengetahui keadaan di Jepang itu seperti apa, masyarakatnya bagaimana, lalu Minasang melakukan sebuah diplomasi atau menyambungkan ya, menjembatani antara kedua budaya tersebut gitu. Ya. Yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial dengan konten. Jadi bagi Minasa yang sekarang berada di Jepang, Minasa bisa mulai eh, kalau tidak sibuk ya atau memang hobi, Minasang bisa melakukan pemanfaatan ini. Jadi media sosial itu bisa diisi dengan konten-konten Minasang agar mungkin bagi orang-orang yang belum ke Jepang melihat konten Minasang ini agar lebih apa Minasang lebih termotivasi atau lebih melirik ya. Oh, ternyata asik juga nih di Jepang seperti itu. Terus ada mempromosikan wisata halal juga seperti itu. Nah, ini ada halal tourism, nanti Minasang bisa tonton sendiri ya bagaimana tips dan trik mencari kuliner halal Jepang. Intinya apa sebenarnya? Eh, saat Minasang pergi ke Jepang atau itu studi atau bekerja, sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang Minasang dapat lakukan. Tidak hanya Minasang hanya belajar bahasa atau belajar tentang pekerjaan apa yang Minasang lakukan sekarang. Di luar dari itu sebenarnya Minasang juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal masyarakat, bahasa dan budaya Jepang itu lebih
dalam lagi. Nah, dengan pengantar pariwisata atau dengan mata kuliah Japanese for Tourism ini, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi kita juga belajar bagaimana cara melakukan diplomasi atau mempromosikan, mencari celah-celah dari kesempatan-kesempatan tersebut. Misalkan ya tadi, saat Minasang mau membuka usaha perjalanan, Minasang sudah punya konsep, sudah punya apa namanya, sudah punya eh, ide, ya. Bagaimana sih kalau misalkan saya buka, misalkan open just tip atau tour misalkan ya, itu bagaimana sih ya? Kayak misalkan sudah terbiasa ya, mungkin perjalanan abroad ke Indonesia ke Jepang. Nah, mulai dari mempersiapkan visa, membuat paspor, terus bagaimana mungkin nanti melatih orang-orang untuk belajar bahasa Jepang secara basic ya, misalkan Aisatsu, atau bagaimana cara menanyakan harga saat berbelanja. Itu kan minasan sudah bisa. Lalu minasan bisa membuka open perjalanan juga, misalkan untuk untuk season-season tertentu ya. Misalkan untuk spring ya, haru, atau mungkin untuk fuyu, musim dingin, dengan membuat itinerary atau apa jadwal perjalanan yang Minasa sudah buat sebaik mungkin. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita memperkenalkan pariwisata Indonesia? Tadi kan kebalikannya ya. Berarti kalau dalam hal ini kita akan melihat Indonesia dari sudut pandang banyak hal gitu kan ya. Ada tiga. Yang pertama adalah alam ya. Indonesia sebagai negara tropis. Yang kedua, multikulturalisme Indonesia. Dan yang ketiga adalah jelajah sejarah Indonesia. Jadi kebalikannya. Dan ini yang akan dijadikan tugas ujian akhir semester untuk Minasa. Bagaimana cara kita memperkenalkan objek wisata Indonesia untuk orang Jepang. Yang pertama, Indonesia sebagai negara tropis. Garis pantai dan kekayaan maritim. Ya, meskipun sama-sama negara maritim, sesama negara kepulauan, tetapi Indonesia itu lebih besar, ya, lebih kaya sebenarnya daripada Jepang. Sehingga kita bisa memanfaatkan garis pantai dan kekayaan maritim ini bagi orang Jepang. Yang kedua adalah keberagaman hayati flora dan fauna. Jadi bagi orang yang menyukai alam, otomatis Minasa akan memberikan apa ya, pengalaman lagi ya, chance untuk orang Jepang itu agar lebih mengenal tentang keberagaman ya, flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan otomatis karena Indonesia tadi ada di negara tropis ya, maksudnya di- dilalui oleh apa namanya katulistiwa, maka bentang alamnya juga beragam. Ya, misalkan ini saya ambilkan contoh, ada Pulau Komodo di Labuan Bajo, terus ada Pantai Kuta di Bali, dan Kawah Ijen di Banyuwangi. Situ Bondo dan Banyuwangi. Ya, ini akan menjadi daya tarik bagi orang Jepang, karena orang Jepang juga menyukai alam. Mereka juga memiliki apa namanya, empat musimnya, tetapi juga empat musim itu juga mungkin kurang bagi orang Jepang sehingga mereka juga akan penasaran dengan bagaimana sih tropisnya Indonesia meskipun mereka punya Okinawa yang disebut sebagai Balinya Jepang tetapi saya rasa Indonesia juga bisa lebih daripada itu ya bentang alamnya. Kemudian adalah multikulturalisme di Indonesia. Indonesia mempunyai etnis suku bangsa yang sangat banyak sekali yang tersebar di beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, sehingga eh, dari berbagai macam etnis dan ras tersebut akan melahirkan produk-produk budaya yang beraneka ragam, ya. Jadi kita bisa mempromosikan hal tersebut kepada orang Jepang yang cenderung etnis dan rasnya cenderung homogen, tidak heterogen Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya gastronomi Nusantara. Ya, jadi karena tadi ya beragamnya etnis dan suku bangsa, otomatis makanan-makanan atau kuliner yang ada di Indonesia itu juga lebih beragam. Kita bisa melihat yang namanya soto itu di satu provinsi saja sudah memiliki
banyak perbedaan ya di Jawa Tengah sendiri yang namanya soto, soto Semarang, soto Kudus, soto Boyolali, soto Pekalongan atau tauco itu sendiri sudah memiliki eh, apa ya cita rasa yang berbeda gitu. Sate di Indonesia pun juga memiliki cita rasa yang berbeda dari sate Madura, sate Ponorogo, sate Padang ya, itu juga memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, dari gastronomi Nusantara ini juga kita bisa tawarkan kepada orang Jepang yang mungkin dari tes rasa masakan mereka, kuliner Jepang sendiri yang mungkin lebih cenderung tasteless ya. Nah, tetapi meskipun begitu, kita juga harus mengadaptasi atau menyesuaikan makanan-makanan Nusantara ini agar bisa diterima oleh orang Jepang yang memang secara bumbu, secara rempah-rempah tidak sama menonjol Indonesia. Atau mungkin bisa diambilkan dari yang terdekat, misalkan seafood. Ya, orang Jepang suka seafood. Jadi kita juga tidak bisa memberikan orang Jepang makanan-makanan yang mungkin terlalu ekstrim buat orang Jepang. Misalkan pete, ya jengkol, ya makanan-makanan yang mempunyai eh, wangi atau cita rasa yang lebih menonjol atau misalkan kaitannya dengan makanan-makanan daleman ya atau jeroan seperti itu yang mungkin bagi orang Jepang sendiri itu tidak biasa ya kita bisa memulai dari yang ya itu tadi yang sekiranya di Indonesia ada, di Jepang cocok, ya. Terus kemudian ada desa wisata, ya. Desa wisata di Indonesia sangat banyak. Tidak hanya memperlihatkan tentang alam saja, tetapi budaya juga. Ini sebenarnya menjadi kekuatan buat Indonesia, tidak hanya untuk mempromosikan kepada orang Jepang, tetapi kepada masyarakat dunia secara luas bahwa Indonesia itu punya berbagai macam budaya dan berbagai macam keunikan. Sehingga sebenarnya kalau ditanya Indonesia adalah negara yang memiliki eh, power yang sangat tinggi, apalagi dalam hal culture. Cuman kadangkala culture tersebut tertutupi, tidak bisa kita apa ya, tidak bisa kita tunjukkan karena masalah satu dan yang lain hal, misalkan politik, agama, dan sumber daya manusia seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah jelajah sejarah Indonesia. Saya bagi menjadi tiga, yaitu sejarah keberagaman agama, sejarah dan budaya, serta sejarah kontemporer. Ya, kembali lagi bahwa tadi juga kita sudah singgung ya, bahwa Indonesia juga pernah ada maksudnya sejarah Indonesia pasti juga ada Jepang, dalam sejarah Jepang juga ada Indonesia sehingga sebenarnya Jepang dan Indonesia mempunyai koneksi gitu ya, koneksi budaya dan koneksi sejarah. Sehingga apa saat kita apa namanya memperkenalkan budaya Jepang atau budaya Indonesia, kita bisa melalui diplomasi sejarah ya diplomasi budaya seperti itu. Contohnya orang Jepang sangat suka dengan yang namanya otentik ya. Jepang itu adalah orang-orang yang sudah berumur ya, sudah mungkin 30 tahun ke atas suka dengan yang namanya hal-hal yang bersifat vintage juga karena di Jepang kita juga mengenal beberapa kekayaan ya yang juga berasal dari budaya juga seperti itu. Kita bisa mengenalkan candi-candi yang ada di Indonesia sangat banyak sekali ya, kemudian tempat-tempat budaya sekaligus agama yang memperlihatkan bahwa Indonesia itu juga beragam. Lalu mungkin di sini ada sejarah kontemporer ya. Jadi misalkan sejarah kendaraan ya, hal-hal yang vintage itu sebenarnya sangat disukai oleh orang Jepang ya. Jadi sebenarnya kita bisa explore banyak hal, tidak hanya tentang alam, tetapi juga tentang budayanya, tentang sejarahnya, atau mungkin ya wisata belanja yang kita bisa jual kepada orang Jepang. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan juga terkait dengan tugas untuk ujian akhir semester. Ya, untuk mata kuliah Japanese for Tourism, mata kuliah ini
memiliki tugas akhir yaitu katalog objek wisata Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi apa yang Minasang harus lakukan? Yang pertama, Minasang memilih ya, mahasiswa memilih dan menentukan objek wisata Indonesia. Diupayakan objek wisata Jawa Tengah, khususnya Karisidenan Semarang. Tapi karena Minasang juga berasal dari kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain, eh, ter- saya kembalikan ke Minasang lagi. Yang penting wisata tersebut dapat Minasang explore ya. Yang kedua, mahasiswa membuat katalog sederhana dengan membuat deskripsi promotif dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Ya, deskripsi dibuat dengan ketentuan 6 kalimat dan maksimal 12 kalimat. Mahasiswa wajib menambahkan gambar, foto, ilustrasi objek wisata yang dipilih. Kalau Minasang ada di Indonesia dan memang bisa untuk mengambil gambar, saya rasa gambar yang otentik akan lebih baik ya. Foto secara pribadi itu akan lebih baik. Tetapi kalau kesulitan karena Minasang harus di Jepang, jadi ya Minasang bisa searching, tapi yang menarik ya kalau bisa. Kemudian yang nomor 5, mahasiswa dibebaskan menggunakan media editing untuk membuat katalog. Jadi saya harap Minasang bisa menggunakan banyak media ya, media editing. Jadi ada Canva, ada PowerPoint, ada banyak hal ya. Tapi mungkin yang sekarang yang populer itu Canva. Jadi tidak harus menggunakan Word. Tapi kalau memang Minasang apa namanya kesulitan, Minasang bisa menggunakan Word seperti itu. Tapi akan lebih baik kalau Minasang bisa memanfaatkan media-media yang lain agar lebih baik ya, agar lebih menarik. Lalu tugas esai yang diselesaikan harus berformat PDF dan dikumpulkan melalui Google Form melalui link yang sudah disediakan. Pengumpulan esai pada Google Form paling lambat diterima Minggu 14 Juli 2024 pukul 24 WIB. Ya, jadi diperhatikan, jadi kira-kira Minasa masih punya waktu kurang lebih 3 minggu untuk mulai membuat tugas ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih Sensei cara mengerjakan tugasnya atau ada contoh tidak? Nah, ini adalah template-nya. Jadi di sini ada foto, gambar, ya objek wisata. Boleh lebih dari satu, boleh satu, terserah Minasang eh, seperti apa sebaiknya. Yang menarik yang bagaimana. Kemudian deskripsi dalam bahasa Indonesia dan deskripsi dalam bahasa Jepang. Oke, saya ingatkan bahwa deskripsi ini tidak perlu panjang-panjang, Minasang. Namanya katalog, itu kan eh, secukupnya saja yang memang menggambarkan rangkuman atau isi dari objek wisata yang Minasang pilih. Ya, terus jangan lupa yang di atas ada nama, NIM, dan angkatan. Kalau Minasang menggunakan Word, tinggal isikan saja di dalam template ini. Tetapi kalau Minasang menggunakan media yang lain, Minasang tinggal masukkan saja, terus lalu di-convert ke dalam PDF. Nah, di sini saya sudah punya contoh, mungkin bisa dipakai jadi referensi ya bagi Minasang. Jadi ini ada contoh tugas UAS. Di sini saya memilih Museum Kereta Api Ambarawa. Saya ambilkan dari Kabupaten Jawa Tengah ya. Kabupaten Semarang yang ada di Jawa Tengah. Jadi kenapa saya mengambil Museum Kereta Api Ambarawa? Karena satu, orang Jepang sangat suka dengan yang namanya kereta ya, perkereta apian itu sangat sangat suka sekali. Jadi bisa ada wisata sejarahnya, ada wisata teknologinya, ada wisata alamnya juga karena dengan kita ke museum kereta api ini kita bisa melakukan perjalanan sederhana untuk melihat alam di sekitar Ambarawa dan Kabupaten Semarang. Intinya seperti itu. Nah, ini saya menggunakan media yang lain, bukan Word. Jadi saya kombinasikan. Jadi untuk gambarnya saya kasih di tengah agar lebih terlihat, lebih terfokus ya, terekspos. Kemudian di sisi kiri menggunakan deskripsi bahasa Indonesia dan yang sebelah kanan deskripsi menggunakan bahasa Jepang. Jadi di sini saya pakai berapa kalimat ini ya. Kayaknya saya juga ambil yang paling minimal ya. Ada satu, dua, tiga, empat, ya skip. Kurang lebih ada 6 kalimat. Jadi ini yang paling minimal. Biasanya bisa menggunakan seperti ini. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Dan harapan saya
objek yang sudah Minasang pilih di tugas akhir ini sama dengan UTS. Jadi UTS kemarin kan esai ya, dalam bentuk esai yang lebih apa namanya, yang lebih menjelaskan dan lebih apa namanya, lebih akademik seperti itu. Kalau ini saya harap tugasnya ini lebih kreatif ya. Jadi Minasang bisa sekreatif mungkin untuk membuat tugasnya ya, tugas UAS ini. Jadi lebih promotif ya. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai itu pun juga kalimat yang lebih informatif dan lebih promotif seperti itu. Jadi kenapa alasan Minasang mengambil eh, objek wisata tersebut untuk orang Jepang? Seperti itu. Jadi ini bisa Minasang jadikan contoh referensi. Kemudian kalau Minasang mungkin bingung atau merasa kesulitan, Minasang bisa menghubungi saya secara eh, apa namanya, bisa chat ya, bisa chat WhatsApp saya untuk menanyakan apabila ada kendala atau untuk mengkonfirmasi kira-kira dalam penugasan ini mana yang uh, masih bingung seperti itu. Ya, intinya Minasa membuat tugas ini sebagai salah satu bentuk aplikasi ya. Jadi Japanese for Tourism itu tidak hanya membahas mengenai bahasa, tetapi juga kaitannya dengan budaya juga. Lalu uh, kita juga mengenal tentang ya itu tadi pariwisata itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya belajar tentang bahasa Jepang untuk pariwisata, tetapi bagaimana cara kita juga lebih aplikatif, apa ya, lebih mempromosikan salah satunya atau salah duanya. Eh, apakah itu pariwisata Jepang untuk Indonesia atau pariwisata Indonesia untuk Jepang. Sehingga dengan mata kuliah ini saya harap mereka mendapatkan pengetahuan tentang dunia pariwisata, kemudian bisa mengaplikasikannya di kegiatan sehari-hari atau setelah lulus nanti. Nah, itu Minasang terkait dengan materi blok 6 dan 7 dan penjelasan terkait dengan ujian akhir semester. Harapan saya Minasang dapat lancar dan mudah untuk mengerjakan tugas akhir semester ini. Mudah-mudahan apa yang Minasang buat itu bisa eh, dipakai ya untuk selanjutnya. Apakah nanti Minasang mau membuka bisnis tentang pariwisata, atau menjadi tour guide, atau menjadi praktisi tourism, itu mudah-mudahan bisa dipakai. Baik Minasang, untuk materi blok 6 dan 7, mata kuliah Japanese for Tourism, saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, apabila ada kendala, silakan segera bisa konfirmasi melalui personal chat. Sukare sama Desta.